Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset 7 BUMN besar dengan nilai total 14.715 triliun rupiah. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam hingga ketahanan pangan. Untuk membahas bagaimana Danantara dapat berkontribusi terhadap kemakmuran Indonesia terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bersama kami di studio sudah hadir Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, dan pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho. Serta di sambungan Zoom ada anggota Komisi 6 DPR Darmadi Durianto. Selamat malam Mas Harjuno. Selamat malam. Selamat malam Mas Rizal. Selamat malam juga Pak Darmadi. Malam. Iya, saya ingin ke Pak Darmadi dulu dan saya ingin kita membahas pertama dari memaknai pidato Presiden Prabowo hari ini, kalau boleh saya kutip ya. Seluruh rakyat Indonesia hari ini patut berbangga dengan aset 900 miliar dolar Amerika. Danantara Indonesia menjadi salah satu dana kekayaan sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Mungkin Pak Darmadi bisa bantu untuk menjelaskan kepada pemirsa kita yang awam mengapa rakyat Indonesia harus bangga dan bagaimana ini akan berdampak kepada rakyat Indonesia. Baik, Tasya. Jadi selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi gini bahwa kalau dijalankan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, maka Danantara akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang besar. Kalau kemudian dia sesuai dengan harapan waktu kita buat undang-undangnya, maka Danantara akan memberikan sumbangsi bagi perekonomian bangsa. Artinya nanti dia akan turut serta dalam mensejahterakan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, terutama nanti diharapkan dapat mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan dapat menciptakan lapangan kerja yang menjadi sasaran dari pemerintahan Prabowo sebesar 19 juta lapangan kerja. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi kami menyambut baik juga karena memang gagasannya bagus. Jadi setiap gagasan yang bagus, yang menciptakan keadilan ekonomi, kemudian di dalamnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, pasti kita menilai bahwa gagasan tersebut baik, ya, sepanjang bahwa nanti pelaksanaannya itu dapat dilakukan dengan baik sesuai undang-undang dan kemudian dapat diawasi dengan baik, maka dia akan menjadi satu kekuatan yang besar dan berguna buat rakyat, begitu Tasya. Oke, baik. Saya ke studio dulu, Mas Harjuno. Kalau mencoba memaknai apa yang dikatakan oleh Prabowo dan kemudian menerjemahkannya kepada masyarakat awam nih, karena pemirsa kan tidak semua mengerti tentang Danantara ya. Tapi mengapa kita harus bangga? Yang jelas begini, yang pertama kita harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan tentunya terkait masalah super holding ini bukan di era Pak Prabowo saja, ini sudah dimunculkan di era sebelumnya di pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kita harus ketahui bersama bahwa Danantara ini kemarin sampai dengan 20 miliar dolar untuk melahirkan Danantara dengan posisi pengelolaan lebih dari 900 miliar dolar. Bayangkan saja 900 miliar dolar itu 3 kali lipat daripada besaran postur APBN kita. Jangan sampai publik melihat di dalam proses ini menjadi sesuatu yang justru tidak bisa diawasi oleh publik secara transparan. Karena kita harus melihat, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tata kelola keuangan negara. Tata kelola keuangan negara itu harus transparan. Artinya seluruh masyarakat Indonesia berhak mengetahuinya. Artinya laporan keuangan, audit, BPK dan sebagainya, laporan secara berkala, masyarakat harus mengetahui tentang itu. Kemudian akuntabel. Ini adalah setoran daripada modal pemerintah. Artinya ini uang rakyat yang bersumber dari APBN. Dalam posisi ini, masyarakat harus bisa melihat bahwa ini memang sesuatu yang bila mana Danantara ini berhasil, ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita jadi tidak tergantung terhadap utang luar negeri, kita menjadi baik.
Tetapi rujukan dari lahirnya Danantara ini adalah dari Kepres 30 2025. Iya. Yang banyak publik, kalau saya lihat netizen melihat bahwa Danantara ini perusahaan negara yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diaudit. Itu sebetulnya kalau saya lihat posturnya tadi dalam pidato Presiden hari ini tadi, pada saat peluncuran Danantara, Presiden menyatakan bahwa Danantara bisa diaudit kapanpun oleh siapapun. Iya. Nah, itu harus konkret. Artinya apa? Di dalam posisi ini, Danantara ini kan kita melihatnya bahwa secara audit jelas harus secara eksternal. BPK itu harus audit. Saya lihat di Danantara ini bukan hanya ada Dewan Pengawas. Kalau tidak salah ada Komite Pengawas. Iya. Komite Pengawas adalah pengawas eksternal. Di situ BPK, KPK, dan sebagainya. Itu harus jelas. Saya rasa itu yang awal supaya masyarakat harus melihat bahwa ini adalah sebuah pengelolaan dana besar yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut amanat pasal 33 ayat 3 bahwa semua bumi, air, kekayaan alam itu harus untuk kesejahteraan rakyat. Baik. Artinya apa yang menjadi pertaruhan daripada Presiden Prabowo ini jangan sampai menjadikan Danantara ini seperti halnya kita tahu 1MDB di Malaysia yang sekarang menjadi skandal. Kira-kira begitu. Baik, sejarah pernah mencatat bahwa kita pernah beberapa kali mencoba membuat super holding seperti ini ya Mas. Kemudian kalau saat ini ada banyak yang membingungkan sebenarnya, karena kalau lihat statementnya Pak Prabowo bisa diawasi, Pak Rosan juga hari ini bilang KPK bisa kok, tetapi kan secara undang-undang kemarin kita memang sudah dibuat menjadi sanksi ketika ada statement bahwa BPK dan KPK tidak bisa mengaudit. Apa kira-kira yang bisa membuat publik percaya bahwa memang bisa optimis terhadap Danantara ini? Iya, kalau dilihat dari optimisme, kita mesti melihat bahwa dana ini dikumpulkan atau aset negara atau aset strategis negara ini dikumpulkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Iya. Apalagi Pak Prabowo ingin atau punya harapan pertumbuhan ekonomi tinggi. Iya. Nah, Danantara itu dijadikan instrumen untuk mempercepat itu, karena kalau kita lihat dari indikator makroekonomi, kalau melewat consumption nampaknya agak sulit untuk mencapai 8%. Hanya lewat investasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tinggi. Cuma problemnya adalah bahwa tata kelola Danantara, apalagi ini adalah badan pengelola investasi baru, dan kita juga belum pernah ya punya portofolio itu, maka ini menjadi penting. Okay. Nah, untuk itu maka pengelolaan aset negara strategis ini harus dialokasikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi, terutama sektor-sektor yang produktif. Itu saya kira menjadi catatannya. Okay. Kalau misalnya bagaimana melihat efektivitas dari Danantara ini, kita lihat berapa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nanti. Berarti memang harus diberi waktu dulu ya untuk bekerja? Iya, saya kira kita bisa evaluasi pertumbuhan ekonomi tahun ini kira-kira berapa persen, karena kita kan stagnan 5%. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, katakanlah di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, berarti instrumen BPI ini atau Danantara itu punya kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini penting, jadi menjadi harapan bahwa Danantara memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut.